Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Saat tangisan Yundu terdengar, murid-murid Misty Cloud Sekte, yang benar-benar mengepung klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, segera membawa aura pedang yang tajam dan menyerbu ke arah rumah besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunungnya. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah banyak pengamat di sekitarnya menjadi pucat. Membunuh. Teriakan yang jelas dan dingin juga bergema saat murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni klan primer seperti air banjir. Segera, orang bisa mendengar suara busur digantung di seluruh mansion. Sesaat kemudian, panah yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, mengubahnya menjadi panah hujan yang menyerbu semburan berwarna putih. Panah hujan diam-diam memblokir beberapa momentum serangan dari Misty Cloud Sekte. Namun, segera setelah itu, kelompok Doki cerah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan efek panah sangat berkurang. Menggunakan momentum ini, semburan berwarna putih itu bergerak lebih dekat ke mansion. Beberapa orang yang lebih cepat sudah berada di dekat mansion itu sendiri. Pop, pop. Namun, sekali lagi ada suara busur yang luar biasa rendah dan dalam yang ditarik tepat ketika serangan Misty Cloud Sekte telah masuk dalam jarak 100 meter dari mansion. Setelah itu, banyak panah, berwarna merah darah, tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif dari mansion. Panah hujan berwarna merah darah ini jelas memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan panah hujan biasa sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari suara yang dipancarkan saat tubuh panah terbang melintasi langit. Selain itu, ketika panah hujan ini menghantam murid Misty Cloud Sekte, Doki yang tertinggal di permukaan tubuh mereka jelas tidak menimbulkan banyak halangan pada panah. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakangnya. Kekuatan serangan panah menakutkan semacam ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Anak panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid Misty Cloud Sekte jatuh lemah ke tanah. Dari kelihatannya, klan primer, menjadi yang teratas dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit orang lain sesuka mereka. Bahkan dengan kekuatan Misty Cloud Sekte, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan klan primer tanpa mengorbankan darah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Yundu dan Yunsa berhenti di udara sejenak sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menyerbu ke arah Hai Bodong, Primer Tengshan segera berteriak dengan dingin, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakan aku?" "Hihi, Tengshan, bagaimana kami berani melupakanmu? Penatua Yundu dan Yunsa tidak perlu terlibat saat berurusan dengan Anda. Biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong." Suara Primer Tengshan baru saja terdengar ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari unit Misty Cloud Sekte besar di bawah. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap dan digantung di suatu tempat tidak jauh dari Primer Tengshan. "Yunfu, Yunsu, sungguh tak terduga bahkan kalian berdua telah datang." Hati Primer Tengshan segera tenggelam saat melihat kemunculan tiba-tiba kedua orang ini. Kedua orang ini juga sesepuh dari Misty Cloud Sekte. Meskipun mereka tidak sekuat Yundu dan Yunsa, mereka masih ahli dari kelas Dowang. Dari kelihatannya, Misty Cloud Sekte benar-benar memasukkan modal untuk berurusan dengan klan primer. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan primermu telah mencapai batasnya. Karenanya, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah. Kedua orang ini sepertinya kenal dengan Primer Tengshan. Oleh karena itu, ada ketidakberdayaan dalam suara samar mereka. Wajah Primer Tengshan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada. Yundu dan Yunsa sudah mendekati yang terakhir sementara Yunfu dan Yunsu memblokirnya. 3 aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Doki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar meskipun jaraknya cukup jauh. Seorang elit Do Huang memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do Huang biasa. Anda harus berhati-hati, saya akan menangani 2 orang ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri.
Sementara primer Tengshan mengkhawatirkan Hai Bodong, suara dalam yang terakhir telah dikirimkan kepadanya. Primer Tengshan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya saat mendengar ini. Tatapannya beralih ke lawan di depannya. Dengan membalikkan tangannya, Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Hai Bodong, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus diremehkan. Maaf menyinggung perasaanmu. Yun Fu dan Yun Si tidak berani meremehkan lawan mereka karena mereka merasakan riak energi yang sudah meletus dari sisi primer Tengshan. Mereka berteriak ke arah primer Tengshan sebelum segera mengepakkan sayap mereka. Berubah menjadi bayangan hitam, mereka bergegas menuju yang terakhir. Primer Tengshan memandangi dua sosok manusia yang bergegas dengan mata suram. Kebanggaan yang tidak muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit. Baiklah. Hari ini, bahkan jika klan primer kita tidak bisa lepas dari bencana ini, aku juga akan sangat melukai Mystic Cloud Sekte Anda. Setelah tawa terdengar, sepasang sayap Doki di punggung primer Tengshan dikepakkan dan dia menyerbu ke arah Yun Fu dan Yun Su di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, ledakan energi seperti guntur bergema di langit di atas kota suci Jiama. Seluruh ibu kota pada saat ini, mengarahkan semua pandangan mereka ke pertempuran besar antara yang kuat ini. Pertarungan ini akan menentukan kelangsungan hidup klan primer. Sementara klan primer dan Mystic Cloud Sekte telah memulai perjuangan hidup dan mati ini, ada beberapa tempat di dalam ibu kota yang benar-benar sunyi. Ada beberapa sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke seluruh kota. Tatapan mereka mempelajari pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua berjubah linen. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kerutan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu, yang biasanya seperti sumur tua tak beriak, saat ini dipenuhi dengan pergumulan dan ketidakpastian yang tiada akhir. Kakek yang hebat, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Seorang wanita jangkung muda dengan gaun ungu, yang berdiri di belakang lelaki tua berjubah linen dengan ekspresi agak tegas di wajahnya yang cantik, akhirnya berbicara setelah tidak bisa menahan lebih lama lagi sambil menyaksikan pertempuran besar di kejauhan. Melihat mahkota ungu emas Phoenix di kepalanya, yang mewakili statusnya, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yaoye, kamu juga harus tahu seberapa kuat Mystic Cloud Sekte saat ini. Jika kita akan membuat marah si tua Yun San. Orang tua berjubah linen itu menghela nafas saat dia menjawab. Yaoye, wanita jangkung dan anggun yang mengenakan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, secara mengejutkan adalah putri tertua dari keluarga kekaisaran yang telah ditemui Xiao Yan beberapa kali saat itu. Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini. Kami mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kami harus bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan melihat mereka disingkirkan oleh Mystic Cloud Sekte satu persatu, kemungkinan keluarga kekaisaran kita pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Pada saat ini, kaisar wanita ini, yang secara bertahap mulai mengatur seluruh kekaisaran, merajut alisnya dan berbicara dengan agak cemas. Jia Lao terdiam menghadapi kata-kata tajam Yaoye, bahwa Yun San pada akhirnya adalah batu berat yang menekan hatinya. Dia jelas tahu bahwa kemungkinan besar tidak terlalu sulit bagi raungan tua itu untuk membunuhnya mengingat kekuatan musuh. Begitu dia meninggal, keluarga kekaisaran akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, kemungkinan besar bahaya yang mereka hadapi akan lebih besar. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk memutuskan bahkan dalam menghadapi momen krusial seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Jia Lao masih menghela nafas setelah lama terdiam. Dia melambaikan tangannya dan melihat kembang api energi yang meletus di langit tidak jauh dengan ekspresi gelap. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yaoye saat dia melihat bahwa Jia Yao masih bertindak begitu bimbang pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan primer berada. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan Mystic Cloud Sekte ini. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata yang berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di asosiasi alkemis.
Dia sesekali mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya sedang tidak tenang. Ketua Fama, pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulut untuk berbicara. Fama, yang juga memiliki hubungan dengan Xiao Yan saat itu, masih mengelola asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama 3 tahun kemudian. Mari kita tunggu dulu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara parau. Orang tua di belakang hanya bisa mendesah pelan saat mendengar perkataan Fama. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang telah meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti secara alami adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalan Jie. Ayah, masalah ini. Nalan Su mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalan Jie. Tunggu, Nalan Jie mengencangkan wajah lamanya. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengucapkan kata ini, dia juga tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sekte. Meskipun Nalan Yanran juga anggota dari Mystic Cloud Sekte, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Tidak ada kabar tentang dia selama 3 tahun. Bahkan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mudah-mudahan, Mystic Cloud Sekte akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalan Su tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan hilang sepenuhnya. Keraguan dan pergulatan serupa juga terjadi di klan Mu, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti itu. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan Berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Dozong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yun San. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada keajaiban. Jika klan primer mampu menahan ini, beberapa golongan lain akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara klan primer dan pertempuran Mystic Cloud Sekte memasuki keadaan panas putih, lebih dari 10 binatang ajaib terbang besar dengan cepat bergegas melalui langit lebih dari 100 km dari kota suci Jiama. Sebuah kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama akan segera tiba. Pisau yang diwarnai dengan darah segar bertabrakan, meletus menjadi gelombang percikan api. Sosok manusia berkedip dan suara rendah dan dalam terdengar saat pedang memotong daging dengan menyeramkan terdengar di luar rumah ini, yang dipenuhi dengan suara pembunuhan. Setelah beberapa putaran pengisian dan pembunuhan, murid Mystic Cloud Sekte telah mengalami beberapa gelombang serangan balik oleh klan primer. Tabrakan jarak dekat yang sebenarnya meletus saat mereka mulai menyerbu ke halaman luar mansion. Meskipun Mystic Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Klan primer, bagaimanapun, berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih secara khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Mystic Cloud Sekte hanya bisa bertarung di bagian terluar dari manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang. Mereka mengalami kesulitan pengisian ke bagian dalam manor. Pada saat ini, istana besar ini tak tertembus di bawah pertahanan ketat klan primer. Meskipun Mystic Cloud Sekte datang menyerang dengan mengancam, mereka masih ditolak di luarnya. Lingkungan luar manor telah sepenuhnya berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan sengsara yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar bertebaran ke segala arah. Itu mewarnai dinding rumah bangsawan yang tinggi menjadi tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma darah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Sejumlah pengamat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan pertempuran ini telah terdiam di tengah pembunuhan yang menyedihkan ini. Mereka menyaksikan kedua belah pihak berulang kali jatuh ke genangan darah seperti gandum dipotong. Meski begitu, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anggota klan primer di dalam manor juga berulang kali muncul dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka berubah menjadi merah darah saat mereka bertabrakan dengan keras dengan gelombang berwarna putih.
Pada saat ini, orang-orang yang menjadi pengamat ini dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Blar, ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota melihat ke atas dan segera melihat primer Tengshan dipaksa kembali oleh Yunfu dan Yunsu. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya primer Tengshan sedikit berjuang untuk berurusan dengan dua ahli Dowang yang diberikan kekuatannya. Sayap di punggung primer Tengshan dikepakkan. Baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya setelah mengalami luka ringan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tengshan, berhentilah melakukan perlawanan yang keras kepala. Meskipun kami berdua bukan tandinganmu berdasarkan kekuatan individu, kamu hanya akan kalah ketika kami berdua bergandengan tangan. Yufu perlahan menstabilkan Doki yang terkejut di tubuhnya dan menangis dengan suara yang dalam setelah melihat primer Tengshan memaksa mundur. Primer Tengshan tidak peduli dengan tangisan Yunfu. Dia menoleh dan pandangannya melihat ke lingkaran pertempuran Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens dari area tempat dia berada saat ini. Sosok manusia yang kabur melintas di langit, memancarkan riak energi yang mengguncang bumi ketika mereka sesekali bertabrakan. Meskipun orang biasa kesulitan mengamati situasi pertempuran dengan jelas, primer Tengshan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, pertarungan antara ketiga orang itu mungkin sangat intens, tetapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun kekuatan Do Huang Yundu dan Yun Sa tidak terlalu murni, kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda karena mereka berdua telah bergandengan tangan. Terlebih, ini bukan pertama kalinya keduanya berkolaborasi karena terlihat betapa sangat sinkronnya kolaborasi mereka. Faktanya, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meskipun kekuatan individu mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan antara Hai Bodong dan dua lainnya jelas memasuki tahap panas membara. Aktivitas apapun di dunia luar tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Mata mereka hanya melihat sosok berkedip pihak lain. Sungguh tidak terduga bahwa Yundu dan Yun Sa telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat menghindari kekalahan saat melawan Hai Tua. Hati primer Tengshan sedikit tenggelam ketika dia melihat situasi di mana sulit bagi pemenang untuk diputuskan. Dari kelihatannya, Hai Tua mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan kedua orang itu. Apalagi, situasi di pihaknya tidak mendukung. Jika dia tidak sengaja dikalahkan, Yunfu dan Yunsu mungkin akan memasuki pertempuran lainnya. Pada saat itu, situasinya mungkin menjadi sepihak. Aku harus menunda kedua orang ini dan memberi Hai Tua waktu yang cukup. Primer Tengshan mengatupkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika nafas keduanya tidak terlalu stabil untuk melirik pembunuhan yang sangat intens di bawah. Pada saat ini, bagian luar manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Murid-murid dari Mystic Cloud Sekte dan para penjaga dari klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengit untuk setiap inci tanah. Meskipun kekuatan para penjaga klan primer sedikit lebih kuat dari murid-murid biasa dari Mystic Cloud Sekte ini, yang terakhir menang dalam hal jumlah. Serangan seperti arus deras mereka dari segala arah menyerang garis pertahanan klan primer dengan sekuat tenaga. Lebih dari separuh halaman luar manor telah hilang akibat pembebanan habis-habisan semacam ini. Situasinya agak tidak menguntungkan tetapi untungnya ada Ya Fei dan yang lainnya memberi perintah di dalam manor. Makanya, itu tidak tampak terlalu kacau. Banyak garis pertahanan yang jelas berbeda menutupi rumah besar ini. Sepertinya Mystic Cloud Sekte harus menderita kerugian yang cukup besar untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Wajah apa yang harus saya jalani jika saya kehilangan harta milik keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur saya? Primer Tengshan mengalihkan pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yunfu dan Yunsu. Yunfu dan Yunsu sekali lagi menggelengkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi Primer Tengshan kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan kepakan sayap di punggung mereka, mereka menarik dua busur melintasi langit dan sekali lagi menyerang yang terakhir dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit semakin jelas saat ketiga orang itu sekali lagi bertukar pukulan. Hati dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota dicengkeram mengikuti suara gemuruh yang menggelinding ini. Mereka takut Doki akan jatuh dari langit dan meledakkan mereka. Perkelahian meletus sekali lagi. Dengan aliran waktu,
suara pembunuhan yang bergema di kota suci Jiama secara bertahap berkurang sedikit. Jelas, pertarungan darah habis-habisan yang benar ini melelahkan kedua belah pihak. Perlawanan keras kepala dari klan primer memang menyebabkan Misty Cloud Sekte membayar harga yang berdarah. Namun, tanda-tanda bala bantuan yang tidak dapat mengikuti mulai muncul di bawah serangan seperti toren dari Misty Cloud Sekte. Dalam waktu 10 menit lebih dari saat tanda itu muncul, halaman luar klan primer benar-benar ditempati oleh Misty Cloud Sekte. Meski berusaha menyerang dan menempati halaman dalam masih sangat sulit, kehancuran klan primer hanyalah masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara saat klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan di bawah. Ini menyebabkan hati semua anggota klan dari klan primer tenggelam. Bro, setelah pertempuran sengit di langit, primer Tengshan tidak dapat memblokir Yun Fu dan Yun Su seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, mereka berdua telah memanfaatkan kesempatan itu sementara dia untuk sesaat teralihkan untuk melepaskan pukulan yang benar-benar berat. Wajah primer Tengshan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh dari serangan Yun Fu dan Yun Su. Mulut penuh kabut berdarah tanpa sadar dimuntahkan di depan banyak sekali tatapan mata. Tubuhnya juga dengan cepat turun dan hanya diterima oleh anggota klan primer, yang bereaksi cepat sebelum dia menyentuh tanah. Tetua pertama, kekalahan primer Tengshan segera menimbulkan gelombang seruan di dalam istana. Pada saat ini, hati semua orang mulai berfluktuasi. Jika Yafei tidak melangkah maju untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan kepanikan yang dikalahkan ini akan meledak dari inti batin mereka. Yun Fu dan Yun Su tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengshan. Meskipun mereka telah sangat menghabiskan doki di tubuh mereka tidak dapat memulihkan diri saat ini. Oleh karena itu, setelah primer Tengshan mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera memindahkan tubuh mereka dan menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran tempat Hai Bodong berada di tengah-tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Do Huang dan dua Do Wang bergandengan tangan, bahkan seseorang dengan kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan mampu melawan mereka. Kekalahan hanya soal waktu. Apa yang mereka prediksi ternyata tidak salah. Tidak lama setelah Yun Fu dan Yun Su bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan tanda-tanda ancaman muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam saat mereka menyaksikan situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jialau dengan tegas menyaksikan pertempuran satu sisi di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengan bajunya mengeluarkan suara retak. Namun, sesaat kemudian, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Misty Cloud Sekte, tubuh Jialau sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk mengalahkan raungan tua itu di dalam Misty Cloud Sekte. Jika dia turun tangan dan membantu Hai Bodong hari ini, kemungkinan Misty Cloud Sekte akan mengarahkan pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jialao, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatup erat di bibir bawahnya yang merah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan dilenyapkan sepenuhnya. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan Misty Cloud Sekte karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini. Hai Bodong akan segera kalah. Tiba-tiba, Jialao perlahan mulai berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Mama akan menjadi bagian dari Misty Cloud Sekte. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi saat Jialao mengucapkan kata-kata ini. 4 sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, saat tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Hai Bodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari keempat orang ini adalah sesuatu yang tidak lagi bisa dia hindari. Pada saat ini, semua pandangan di seluruh kota terkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini. Selama kemacetan sesaat ini,
beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yao Ye menjadi sedingin es saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini telah selesai hari ini. Segera setelah itu, mungkin giliran mereka. Seluruh kota benar-benar sunyi. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang benar-benar menyelimuti kota. Perasaan tertekan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba peluit terdengar jelas dari kejauhan sementara banyak orang yang linglung. Peluit awalnya sangat samar, muncul sesekali seolah-olah tidak ada. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba tiba dan bergemuruh di seluruh kota seperti guntur dari langit. Raungan petir ini menyebabkan aura tinju Yundu dan 3 orang lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota segera hancur berantakan. Jia Lao, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah suara gemuruh itu berasal. Aura yang bahkan menyebabkan dia merasa agak tertekan di lokasi itu mengalir di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan jantungnya tiba-tiba mengembang adalah aura ini memiliki perasaan yang familiar. Jia Lao terkejut sesaat, matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya terdengar bergetar. Aura ini apakah dia? Apakah orang itu benar-benar telah kembali? Secara alami, Jia Lao bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun ini masalahnya, Doki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran Majia? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli, yang memiliki kekuatan seperti itu, muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang bergulir dan datang. Keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyerbu dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan segelintir orang elit doang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak menerpa langit, itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang seluruhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 hingga 3 detik yang singkat telah berlalu dari suara gemuruh yang jelas hingga kemunculan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih dengan kasar mendekati setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-muasal pihak lain. Dia hanya bisa berteriak, "Teman, hati-hatilah dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan Mystic Cloud Sekte. Anda mencari kematian."
Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yungdu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat mengetahui niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah muram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari dua Do Huang dan dua Do Wang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi dua Do Huang dan dua Do Wang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampang kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, ia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas, tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yungdu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepalan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, itu tiba-tiba meletus di tengah teriakan rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepalan tangan itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Blar. Kedua tinju itu bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yungdu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan-lengan di tangan mereka segera terlepas saat mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yungdu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huangs dan 2 Do Wang dengan kekuatan sendiri. Sepertinya hanya Yun San saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun San. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yungdu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat ini, orang-orang.
Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. "Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu." Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota Kekaisaran. Mengapa Mystic Cloud Sekte mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam Kekaisaran Magia? Hehehe, setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte masih mengkhususkan diri dalam menindas orang lain dengan angka. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ya Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari dalam mata pihak lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun mengerutkan alisnya dan menikmatinya. "Teman ini, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak bisa melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Magia yang berani memprovokasi Sekte Awan Berkabut kami." Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. "Anda harus mengungkapkan diri Anda jika Anda memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli." Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan memandang ke langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini. Kedua belah pihak yang bertempur di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota Kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klan Mu, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Ya Fei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Benarkah dia? Dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang seluruhnya setelah suara kecil. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. "Hehehe, sudah 3 tahun. Mystic Cloud Sekte, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu." Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota menjadi padat sepenuhnya. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.